Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun mata kuliahnya yaitu pengembangan seni rupa dan keterampilan SD yang diampu oleh Ibu Wahyu Nurmalasari MPD. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Windy Arti Utami dengan NPM 1986206007. Kemudian yang kedua Vidya Yunitasari dengan NPM 1986206008. Yang ketiga Bagus Nur Cahyo dengan NPM 1986206030. Adapun judul pembahasan kami kali ini yaitu media dan sumber belajar seni rupa. Pengertian seni rupa SD. Seni rupa adalah salah satu cabang kesenian. Seni rupa merupakan ungkapan gagasan dan perasaan manusia yang diwujudkan melalui pengolahan media dan penataan elemen serta prinsip-prinsip desain. Adapun fungsi seni rupa itu sendiri yang pertama yaitu media ekspresi, media komunikasi, media pengembangan bakat, dan media pendidikan. Kemudian media dan sumber belajar seni rupa. Yang pertama yaitu menggambar atau melukis. Kegiatan menggambar atau melukis di SD dapat diterapkan dalam berbagai cara dari mulai pembuatan sketsa, kemudian pengembangan sketsa menjadi karya lukis atau gambar, menggambar dengan skema, memindahkan gambar dengan batuan kisi-kisi, dan menggambar ekspresi dengan cara memberikan gambar kepada siswa bagaimana seorang maestro atau seniman menggambarkan mereka dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua yaitu membentuk. Membentuk dapat dimasukkan sebagai mengubah, membangun, atau mewujudkan. Umumnya bahan yang dipergunakan untuk kegiatan membentuk adalah bahan-bahan lunak seperti tanah liat, plastisen, lilin malam, play-doh, dan sejenisnya. Teknik membentuk sangat beragam, diantaranya yaitu membutsir. Kemudian yang kedua memahat, yang ketiga yaitu cor atau menuang. Kemudian yang ketiga menempel, yaitu karya seni rupa berupa tempelan gambar atau bahan tertentu pada sebuah benda agar lebih menarik untuk dilihat. Alat dan bahan yang digunakan dapat berupa kendi, lem, gunting, pensil, kertas warna, munte, kain perca, dan bahan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu mencetak. Mencetak adalah proses memperbanyak atau reproduksi suatu gambar atau naskah dengan teknik tertentu. Bahan-bahan yang digunakan adalah cat air, sombo kue, tinta bak, serta lainnya. Bahan acuan cetakan dapat menggunakan berbagai bahan seperti kentang, wortel, ketela rambat, bengkoang, karet bekas sandal, karton tebal, triplek, dan sebagainya. Teknik mencetak ada berbagai macam, yaitu cetak timbul, cetak cekung, cetak tembus, dan cetak datar. Kemudian yang kelima yaitu menggunting, melimpat, menempel atau 3M. Karya seni rupa ini merupakan proses memanipulasi lembaran kertas menjadi suatu bentuk 2 atau 3 dimensi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan karya ini berupa kertas lipat, lembaran plastik. Alat yang digunakan gunting, lem, atau perekat. Kemudian yang keenam yaitu dekorasi. Kegiatan dekorasi biasanya ditujukan untuk membuat hiasan. Bahan untuk dekorasi dapat menggunakan bahan-bahan seperti biji-bijian, bunga, batang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kertas berwarna, plastik sedotan, pita plastik, karet balon, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang media dan sumber belajar seni rupa yang nomor 6.
Nah, nomor 6 itu dekorasi. Kegiatan dekorasi biasanya ditunjukkan untuk membuat hiasan. Bahan untuk dekorasi dapat menggunakan bahan-bahan seperti biji-bijian, bunga, batang, tumbuhan, dan lain-lain. Yang nomor 7, merakit dan membangun. Merakit dan membangun yaitu kegiatan yang mencakup aktivitas menyusun berbagai komponen untuk dijadikan sesuatu benda 3 dimensi atau trimatra. Contohnya membuat kalender. Yang nomor 8, menjiplak. Menjiplak yaitu kegiatan menempelkan sehelai kertas pada model cetakan kemudian menggosoknya dengan krayon dan atau alat tulis lain. Yang nomor 9, kolase. Kolase adalah penyusunan berbagai macam bahan pada sehelai kertas yang diatur. Bahan yang digunakan yang pertama kertas, kain, atau bahan yang bertekstur. Yang nomor 10, finger painting atau lukisan jari, yaitu menggunakan jari sebagai alat untuk melukis. Finger painting adalah bebas, yang terpenting adalah bahwa lukisan tersebut dibuat dengan menggunakan jari-jari tangan. Yang nomor 11, lukis stempel atau gambar tekstur, yaitu karya seni berupa gambar yang dibuat dengan teknik menggambar dan menempel baik dengan kertas maupun bahan lain pada gambar sehingga tercipta suatu pola gambar yang indah dan lebih hidup. Yang nomor 12, merangkai atau memasang, yaitu jenis karya seni yang dibuat dengan merangkai atau memasang suatu bahan pada media tertentu. Contohnya membuat puzzle. Alat bahannya yang pertama karton tebal, pensil, kertas HVS, dan lain-lain. Dan yang nomor 13, menghias. Menghias yaitu jenis karya seni yang dibuat dengan merangkai atau memasang, menempel, dan menghias suatu bahan pada media tertentu. Contohnya membuat topeng karton. Dan yang nomor 14, mencelup. Mencelup yaitu jenis karya seni yang dibuat dengan membuat hiasan pada kain polos dengan menggunakan teknik celup ikat. Contohnya celup kaos dengan jumputan. Yang nomor 15, meronce. Meronce yaitu jenis karya seni yang dibuat dengan merangkai atau memasang suatu bahan pada benang. Contohnya membuat tirai, membuat kalung, dan lain-lain. Dan yang nomor 16, mencungkil. Mencungkil itu yaitu kegiatan yang mencakup aktivitas dengan teknik mencungkil sehingga menghasilkan karya seni yang menarik. Alat dan bahannya yang pertama plastisin, kentang, ketela, atau bahan lain, dan lain-lain. Dan yang nomor 17, menganyam. Menganyam yaitu kegiatan membuat karya seni dengan teknik menganyam untuk menghasilkan sesuatu yang lebih menarik dari bahan semula, misalnya membuat anyaman kipas. Dan yang nomor 18, membatik. Membatik yaitu suatu kegiatan membuat karya seni dengan teknik membatik untuk menghasilkan karya yang indah dilihat. Alat dan bahannya polos, kain polos, pensil warna, canting, kertas, gambar lilin malam, pewarna, natmol, dan wantek, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya memilin. Memilin yaitu kegiatan yang mencakup aktivitas dengan teknik memilin sehingga menghasilkan karya seni yang indah. Dan yang terakhir, karya kerajinan, yaitu kegiatan membuat kerajinan karya seni dengan berbagai teknik agar menghasilkan karya tertentu seperti membuat asbak. Alat dan bahannya tanah liat, pisau, sendok, dan lain-lain. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.